Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pendeta Obed Batlayar dalam renungan firman Tuhan hari ini tanggal 14 April 2020. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, berfirman kepada kami, berkata-kata kepada kami, sebab firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Izinkan kami berjalan bukan dengan hikmat kami dan perkataan dunia ini, tapi izinkan kami berjalan dalam perkataan firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelita dan terang di dalam perjalanan hidup kami, menjadi suluh dan terang sehingga kami tidak terantuk, kami tidak jatuh, kami tidak tergeletak, sebab firman-Mu yang menerangi setiap perjalanan kami. Berbicara kepada kami agar supaya kami boleh memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berjudul renungan firman Tuhan hari ini adalah mujizat terjadi sesuai dengan ukuran iman kita. Sekali lagi, mujizat terjadi sesuai dengan ukuran iman kita. Mari kita buka bersama dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Sekali lagi, kitab Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-6 dalam pembacaan hari ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, mari kita buka bersama satu ayat ini, Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Itu terjemahan baru, terjemahan versi firman Allah yang hidup saya akan baca supaya kita bisa melihat dari sisi yang lain. Yesus menyahut, jikalau kalian mempunyai iman sekalipun sebesar biji sesawi, kalian dapat memerintahkan pohon itu agar tercabut dengan akar-akarnya dan terlempar ke dalam laut. Perintah kalian itu akan segera ditaati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat, kalau kita bicara mengenai iman sebesar biji sesawi, maka kita perlu melihat definisi daripada iman. Apa itu iman? Iman adalah jaminan yang meyakinkan tentang sesuatu yang kita inginkan terjadi. Itu adalah suatu kepastian bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi, walaupun kita tidak melihatnya lebih dahulu. Itu adalah penjelasan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudara-saudara, beriman berarti kita yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti kita mempunyai kepastian akan hal-hal yang sekalipun kita belum melihatnya. Nah, saudara-saudara, untuk mengetahui iman model biji sesawi seperti apa, maka kita perlu mengetahui kualitas iman atau kualitas biji sesawi. Nah, saudara-saudara, saya menemukan ada dua kualitas biji sesawi. Itulah sebabnya Yesus memberi gambaran, kamu punya iman sekalipun hanya sebesar biji sesawi, kamu bisa memerintahkan pohon ini tercabut sampai dengan akar-akarnya dan terlempar ke laut, dan itu akan terjadi sebab pohon itu akan taat kepadamu. Nah, kualitas yang pertama adalah tidak pernah menyerah. Saudara-saudara, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan panjang lebar mengenai biji sesawi karena waktu, tetapi saudara-saudara, saya ingin menyampaikan inilah kualitas yang pertama. Kualitas biji sesawi adalah tidak pernah menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa sukar ini kita butuh iman seperti ini. Iman yang tidak pernah menyerah. Sekalipun menghadapi keadaan yang sukar, menghadapi keadaan yang sulit, menghadapi himpitan, menghadapi tekanan yang berat, menghadapi kondisi teror yang menakutkan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Iman yang tidak pernah putus asa. Sekalipun sepertinya semua jalan sudah buntu, sepertinya tidak ada jalan lagi, tapi tidak pernah putus asa. Dan iman inilah yang Yesus cari dari hidup kita di akhir zaman. Iman yang percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Sebab tidak ada jalan buntu bagi Yesus. Saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, kita tidak akan pernah mengenal jalan buntu. Sebab di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Yesuslah yang akan menunjukkan jalan-jalan yang hebat, yang dahsyat bagi kita anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman ini adalah iman yang pantang mundur. Iman yang sekalipun jalan tertutup, tetapi dia percaya pasti ada jalan yang lain yang Tuhan sediakan. Sekalipun jalan di depan tertutup,
tapi percaya bahwa jalan di belakang pasti masih terbuka, kiri tertutup, kanan pasti masih terbuka. Selalu ada keyakinan bahwa selalu ada jalan, pasti ada jalan. Karena kita percaya Yesus pasti buka jalan bagi kita. Ada satu pujian yang cukup terkenal yang selalu kita nyanyikan dan kita terbawa dalam hadirat Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja dengan ajaib dan selanjutnya. Nah, saudara-saudara, saya ingin menunjukkan bagaimana kualitas biji sesawi yang tidak pernah menyerah yang dimaksud oleh Yesus supaya kita punya iman yang tidak pernah menyerah, saudara-saudara. Nah, saya memberikan sebuah ilustrasi. Saudara kalau pernah pergi ke Holy Land, pernah pergi ke Israel, maka saudara atau Timur Tengah, saudara akan menemukan pohon yang cukup banyak di daerah Timur Tengah, juga di Israel adalah pohon korma. Nah, saudara-saudara, pohon korma itu ditanam itu di tempat padang gurun, di pasir. Dan saudara harus tahu ciri khas dari padang gurun ini. Kalau siang hari itu panas, kemudian malam hari dingin, dan kemudian kadang-kala ada badai pasir, badai gurun yang hebat. Nah, saudara-saudara, ketika pohon korma ini ditanam, buah korma ditanam, saudara-saudara, ditanam seperti pohon yang lain, yang layaknya ditanam seperti biasa. Biji korma digali tanahnya, dan kemudian biji korma ditaruh di dalamnya dan ditutup. Tetapi ada sebuah perbedaan yang dibuat oleh petani kepada pohon korma ini, buah biji korma. Ketika ditanam, maka kemudian akan ditaruh bongkahan batu yang besar di atas tanaman biji korma itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya biji korma ketika dia tumbuh, lalu kemudian dia sampai ke atas, dia akan menemukan ada batu yang besar di atas, dan kemudian dia tidak bisa menembus karena dia belum punya kekuatan. Nah, ciri khas pohon korma ini tidak pernah menyerah. Dia kemudian karena ke atas nggak bisa, karena ada bongkahan batu yang besar, maka dia akan cari jalan yang mudah. Dia akan cari jalan, lalu kemudian dia akan tertanamnya ke bawah duluan. Dia akan ke bawah sampai dia menemukan sumber air. Nah, bayangkan di padang gurun itu airnya pasti sangat dalam. Dia akan sampai menemukan sumber air, dan kalau dia sudah menemukan sumber air yang dalam itu, maka tentu akarnya sudah sangat kuat, sangat dalam. Dan setelah itu dia akan tumbuh ke atas. Dan ketika dia tumbuh ke atas, saudara-saudara perhatikan, maka dengan mudah dia bisa pecahkan batu itu. Kenapa? Karena kekuatannya udah begitu kuat, tertancap ke dalam. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan ini pohon korma ini tidak pernah menyerah. Kalau seandainya menyerah, maka kemudian pasti langsung mati. Tapi karena tidak pernah menyerah, maka kemudian ketika dia menemukan kekuatan, maka sekalipun pohon bongkahan batu yang besar yang ada di atasnya, dia dengan mudah dihancurkan. Perhatikan saudara-saudara, makanya ada sebuah lagu, aku cinta Yesus, dalam, aku trisno Yesus, jero banget. Kalau saudara-saudara perhatikan, kalau kita makin dalam di dalam Yesus, iman kita makin dalam, kita makin berakar di dalam Yesus. Perhatikan, sekalipun ada persoalan yang besar yang datang di atas kehidupan kita, kita tidak pernah menyerah. Dan percayalah saudara-saudara, ketika engkau makin dalam di dalam Yesus, persoalan sebesar apapun dapat engkau atasi, sebab ada kekuatan yang engkau dapatkan ketika engkau tertanam kuat di dalam Yesus. Saudara-saudara, inilah kualitas iman yang pertama yang Yesus butuhkan dari hidup kita di hari-hari ini. Yang kedua, kualitas iman yang kedua adalah iman yang percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Saudara-saudara, perhatikan, ini kualitas iman kedua yang seharusnya juga ada dalam kehidupan kita, supaya kita tidak goncang di masa goncangan ini, saudara-saudara. Iman yang percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Sekalipun semuanya jalan sudah buntu sepertinya, tapi selalu ada jalan keluar. Itulah yang terjadi, saudara-saudara, yang harus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara perhatikan, mujizat pertama yang Yesus lakukan itu di mana? Di kota Kana, kota yang kecil pada waktu itu, saudara-saudara, kota Kana. Dan ada sebuah kebenaran yang luar biasa. Alkitab berkata pada waktu itu Yesus juga hadir, dan ibu Yesus pergi ke dapur dan kemudian datang dan melaporkan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, saudara-saudara. Nah, budaya Israel pada waktu itu adalah anggur yang terbaik duluan yang disuguhkan. Nanti setelah semua tamu sudah puas, baru kemudian anggur yang kurang baik atau anggur berkualitas rendah akan dikeluarkan. Dan kalau kita pergi ke Kana, tentu kita tahu bahwa ada beberapa kualitas anggur, saudara-saudara. Nah, jadi ini anggur yang terbaik sudah dikeluarin.
Kemudian anggur yang berkualitas biasa saja itu udah keluarin dan sudah habis. Tiba-tiba perhatikan, inilah kuasa Tuhan yang hebat. Tiba-tiba kemudian Yesus tahu, dan kemudian waktu Yesus ada, waktu Tuhan mulai nyata, dan kemudian Yesus datang dan menyuruh mengisi air di tempayan. Dan singkat cerita adalah air di tempayan itu kemudian berubah menjadi anggur, dan bukan anggur yang biasa, tapi anggur yang berkualitas sangat baik. Sehingga Tuhan pesta pun heran dan kaget, kenapa kamu baru mengeluarkan anggur yang terbaik ini? Kenapa kamu simpan anggur yang terbaik ini sampai sekarang? Nah, saudara-saudara, saya mau beritahu kepada saudara-saudara bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu bagi Yesus. Mungkin saudara-saudara, ketika engkau menghadapi persoalan yang besar, menghadapi tantangan yang berat, engkau berpikir bahwa semua jalan sudah buntu. Hei, dengar baik, selalu ada jalan di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Bahkan perhatikan, pertolongan Tuhan yang rasanya terlambat, tapi kualitasnya, pasti kualitas yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Oh, haleluya. Karena itu saudara-saudara, saya berdoa agar supaya hari ini kita sungguh-sungguh punya hati, punya keyakinan yang sungguh kepada Tuhan di masa-masa yang sukar ini, bahwa tidak ada jalan buntu di dalam Yesus. Selalu ada jalan keluar. Karena itu percayalah ada Yesus bersama dengan kita. Jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang makin besar terjadi atasmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa biar kebenaran-Mu sungguh terpatri, terukir dalam roh hati kami yang terdalam, supaya kami dapat memahami bahwa Tuhan Engkau menghendaki di akhir zaman ini kami memiliki iman yang berkualitas seperti biji sesawi. Iman yang tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Dan iman yang percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen.